Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali saya Ustadz Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa di mana berada dengan program Cahaya Hati Indonesia mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Baik para pemirsa semua, sebelum kita berbincang jauh, berbincang lebih dalam dan luas dengan orang-orang yang sangat luar biasa daripada keluarga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terlebih mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. يا حرز الشيخ سلام عليك يا حرز الشيخ سلام عليك يا حرز الشيخ سلام عليك يا حرز الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم مرديكا Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau merupakan ulama besar yang juga memiliki gelar pahlawan nasional. Beliau juga pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Bukan tanpa alasan, beliau sudah menghafal Kutubus Sittah atau hadis 6 riwayat. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki gelar Syaikhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah. Rekam jejak beliau sangatlah luar biasa. Anak beliau, Kiai Haji Awahid Hasyim, merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta. Dan cucunya merupakan Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur. Sedari kecil, Hasyim Asy'ari sudah hidup dalam lingkungan keagamaan yang sangat kental. Kedua orang tuanya merupakan pendiri pesantren keras Diwek di Jombang. Bahkan kakek dan neneknya juga memiliki pesantren di Jombang. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki 4 istri. Yang pertama, Nyai Nafisah yang merupakan putri Kiai Yakub, lalu Nyai Khadijah. Namun pernikahan tersebut hanya bertahan sebentar karena kedua istrinya wafat. Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nyai Nafikah dan dianugerahi 10 orang anak, yaitu Hanah, Khairiyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masyuroh, dan Muhammad Yusuf. Namun kebahagiaan beliau terhenti karena Nyai Nafikah meninggal dunia pada tahun 1920. Sepeninggal Nyai Nafikah, Kiai Hasyim memutuskan menikah lagi dengan Nyai Masruroh yang merupakan putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurjo, Pagu, Kediri. Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hasyim memiliki 4 orang anak, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Nyai Masruroh ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hasyim hingga akhir hayatnya. Sejak kecil, Kiai Hasyim Asy'ari sudah sangatlah pandai, apalagi mengenai ilmu agama. Bahkan di usia 13 tahun, beliau sudah mengajar di pesantren. Sejak kecil, beliau sudah berkeliling pesantren di tanah air. Bahkan, beliau juga mengenyam pendidikan di Tanah Suci dan menetap selama 7 tahun. Di sana beliau berguru dengan ulama-ulama besar Islam. Tidak terasa, sudah lebih dari 151 tahun kepergianmu. Namun, kenangan serta jasamu masih sangat terasa hingga detik ini. Dan akan terus menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Pemirsa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau dikenal dengan Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang tokoh nasional, guru bangsa, bahkan guru di atas para guru. Begitupun Raisul Akbar dari salah satu organisasi besar di bangsa kita, negara Indonesia.
beliau orang yang begitu banyak kesejukan dan sampai saat ini pun perjuangannya dirasakan oleh kita semua. Hadir alhamdulillah, Cahaya Hati Indonesia mampu mengundang daripada keluarga besar beliau. Di antara hadir di tengah-tengah kita adalah Kiai Haji Dr. Umar, salah satu daripada cucu daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari atau adik kandung daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua, kita kehadiran daripada cicit beliau, saudara Mbak Inayah Wahid. Mudah-mudahan dengan kedua keluarga besar yang hadir di tengah kita ini bisa berbagi cerita, bisa menambah kecintaan kita kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Anda juga sehat. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai sudah bisa hadir bersama kita semua untuk memberikan banyak sekali ilmu dan informasi bagi masyarakat dan para pemirsa semua. Yang pertama Pak Kiai, luar biasa Pak Kiai adalah sosok salah satu di antara cucu beliau, seorang Hadratus Syekh yang kita kenal adalah pahlawan bangsa, ulama besar, ulama karismatik. Nah, ketika beliau masih ada saat itu Pak Kiai di usia berapa tahun Pak Kiai? Terima kasih Mas ya. Yang pertama ya terima kasih saya diundang, diberi kesempatan untuk cerita barangkali ya tentang kakek ya. Cucu Hadratus saya itu saya hitung-hitung tinggal 6 dari puluhan, tinggal 6. Jadi tinggal 6 yang masih ada cucunya. Iya, sisa-sisa Laskar Pajang ini tinggal 6. Masya Allah. Boleh Kiai disebutkan? Boleh? Kalau Kiai masih ingat boleh disebutkan? Yang ya saya yang paling tua. Ya. Lalu ada adik kandung saya Bu Lili. Ya. Ada putranya Kiai Karim, adik ayah. Ya. Namanya Hashim. Ya. Hashim. Jadi Pak Karim ini putranya Pak Hashim putranya Pak Karim ya. Jadi nggak begitu kreatif, nama ditukar-tukar terus ya. Masya Allah, subhanallah, tafaul guru ya. Masya Allah. Kemudian ada lagi masih banyak sih ya. Dari putranya Pak Yusuf Hashim itu masih ada 4 ya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, lalu itu yang dari Ibu Mbah Nafikoh. Mbah Nafikoh. Yang dari Mbah Masrurah itu tinggal 1 ya. Jadi ya hitung aja sendirilah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Penerus sejarah, penerus bangsa, Masya Allah. Baik Kiai, bagaimana saat dimana beliau masih ada, Kiai dalam usia berapa tahun saat itu? Saya lahir tahun 45. Tahun Jadi, 45. Ya umur saya baru 77, alhamdulillah. ya. Lalu kami manggilnya Mbah Hashim. Kalau Mbah Hashim. Di antara cucu-cucu itu dulu panggilannya Mbah Kong ya, dari Mbah Kakung sebetulnya ya. Jadi Mbah Kong ya. Tapi belakangan kami selalu membahasakan beliau dengan Hadratus Syekh atau Mbah Hashim ya. Saya lahir tahun 45. Mbah Hashim wafat tahun 47 ya. Jadi saya umur 2 tahun. Samar-samar saya ingat rumah ayah saya itu di sebelah baratnya rumahnya Mbah Hashim ya. Jadi dikasih kabar ke ibu itu kan mendadak meninggalnya. Ya. Kalau sekarang mungkin karena stroke ya. Jadi dikasih tahu bahwa Mbah meninggal ya. Dalam posisi itu Pak Kiai sudah ingat betul ya berarti? Ya Ya tahu ya, karena menurut ibu saya nanya, lalu yang nanti ngimamin di masjid siapa gitu. Masya Allah. Itu pertanyaan saya gitu ya. Nah, ya. Waktu Mbah Yai Hashim meninggal, Kiai sempat bertanya, lalu siapa nanti yang mengimamkannya? Ya, lalu disitulah para kiai membuat kekeliruan besar dengan meramal bahwa saya yang akan jadi pengganti Mbah Hashim.
Masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata enggak. Gitu. Subhanallah, Ya, sudah pasti. jadi ibu saya yang bilang ya, dulu kamu tuh reaksi kamu bilang, loh kalau Mbah meninggal, terus siapa yang nanti ngimamin gitu. Ya. Oke. Lalu ibu saya bilang, itu kiai-kiai bilang, kamu yang jadi penerusnya. Kalau mereka tahu kamu kayak begini sekarang, mereka geli kali ngomong begitu gitu ya. Jadi, ya. Subhanallah, Masya Allah. Nah, menurut Pak Kiai, mudah-mudahan ini jadi informasi buat kita semua. Seperti apa sosok Mbah Yai Hasyim? Kalau secara pribadi saya terus terang saya tidak mengenal beliau ya karena saya baru umur 2 tahun ya. Saya mengenal beliau itu pertama tentu dari ibu saya, ya ibu saya menantu yang rumahnya juga nggak jauh tinggalnya, sehari-hari bergaul dengan Mbah Hasyim, ya. Kemudian dari kakek saya, ayahnya ibu saya, Kiai Almarhumullah Kiai Bisir Sansuri, yang adalah murid utamanya Mbah Hasyim. Murid langsung dari Mbah. Jadi Kiai Bisir itu muridnya Mbah Hasyim, santrinya Mbah Hasyim, sekaligus besannya Mbah Hasyim. Allahu Akbar, ya. Alhamdulillah. Lalu saya banyak mendengar dari informasi tentang ketokohan Mbah Hasyim ini dari murid-murid langsung beliau, ya. Seperti misalnya Kiai Abbas di Buntet, saya pernah tinggal di Buntet, di Cirebon, ya. Kemudian dari Kiai Mas Duki di Babakan Ciwaringin, ya. Dari Pak Haji Mamnun juga di Cirebon, ya. Lalu yang menarik Pak Muhid Musadi, ya. Muhid Muzadi. Ya, ayahnya Kakak. abangnya Kiai Hasyim Musadi. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Beliau juga banyak cerita tentang Mbah Hasyim ini ke saya. Lalu juga waktu saya masih muda dulu, masih aktif di organisasi PMII, saya mendengar misalnya dari Kiai Wahab Turham. Jadi itu sumber-sumber yang dimana saya banyak mendapat informasi tentang sosok Mbah Hasyim. Nah, Masya Allah luar biasa. Dari sumber-sumber yang begitu terpercaya dan mutawatir, secara langsung mereka menjadi orang-orang yang luar biasa menyaksikan ketokohan daripada Mbah Yai Hasyim. Dari sisi ini seperti apa ketokohan Mbah Yai Hasyim dalam masyarakat, Pak Kiai? Yang pertama saya melihat tentu ketokohan beliau sebagai seorang ulama, ya. Baik, Pak Kiai. Tidak tadi Anda juga menyebut di tayangan tadi juga dikatakan beliau diberi gelar oleh kiai-kiai yang lain sebagai Hadratus Syekh, ya. Masya Allah. Maha Guru, jadi gurunya guru, ya. Kemudian kita juga lihat bahwa pesantren yang didirikan oleh beliau tahun 1899, ya, sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah. Dan begitu banyak alumninya, Alhamdulillah. yang kemudian berkiprah di masyarakat, ya. Hampir semua pesantren-pesantren di Jawa pada waktu itu, kiainya adalah santrinya Mbah Hasyim, ya. Saya pernah ke Banjarnegara, ketemu dengan seorang kiai, saya lupa nama beliau. Beliau juga santri langsungnya Mbah Hasyim. Masya Ya. Allah. Itu kalau dari sudut keulamaan, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita pelajari perjalanan hidup Mbah Hasyim, beliau ini seorang pembelajar, ya. Beliau mulai umur 14-15 tahun sebagai putra beliau sudah sebagai putra kiai, ayah beliau juga kiai. Alhamdulillah. Masya Allah. Beliau sudah menjadi santri di berbagai pesantren di
Pulau Jawa dan di Madura. Itu di usia 14 tahun Pak Kiai ya? Usia 14 tahun dan 15 tahun ya. Setelah itu beliau ke Mekah ya. Dan di sana berguru dengan Kiai Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Masya Allah, Kiai ya. Khatib Al-Minangkabawi. Seorang ulama hadis ya. Betul Pak Kiai. Kemudian juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Allah. ya. Jadi guru-guru beliau itu ulama-ulama kita yang diakui keilmuannya di Mekah ya, di tanah suci ya. Itu menunjukkan bahwa beliau memang seorang pembelajar ya. Kemudian yang menarik buat saya adalah selain dari beliau sebagai seorang ulama ya, beliau juga bekerja gitu ya. Dalam arti kata beliau mencari nafkah bukan sebagai kiai. Masya Allah. Ya. Jadi beliau itu punya sawah, punya peternakan sapi ya. Jadi beliau tidak hidup dari pesantrennya ya. Jadi beliau justru menghidupi pesantrennya. Ya, Masya Allah. Ini yang masyarakat juga tidak pernah tahu. Ini mungkin nggak banyak yang sekarang seperti itu ya. Ya. Jadi itu yang menurut saya menarik perhatian saya. Ya. Kemudian faktor yang lain adalah beliau adalah pejuang kemerdekaan. Ya. Masya Allah. Ya, beliau seperti juga ini ayahnya Mbak Ina ini tidak mencari gelar ya. Tapi beliau diberi gelar pahlawan nasional. Ya. Allahumma sholli. Ini adalah satu pengakuan dari negara ini, bukan dari pemerintah ya. Dari negara ini bahwa beliau memang berjuang untuk kemerdekaan kita ya. Dan barangkali yang nanti mungkin ini bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik Pak Kiai, ya. Masya Allah. Beliau seorang ulama besar yang menurut saya agak beda dengan yang lain ya. Beliau orang yang toleran. Beliau mengajarkan betul kepada kita semuanya tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Masya Allah, luar biasa. Ukhuwah Islamiyah itu beliau buktikan bahwa dari awal pendirian pesantren Tebu Ireng, beliau menjalin kerjasama dengan pesantren-pesantren yang lain. Misalnya dari pesantren Buntet ya di Cirebon ya. Kemudian kalau kita bicara soal Baik Pak Kiai, tahan Pak Kiai. Tahan Pak Kiai, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya ke Mbak Inayah dulu. Luar biasa Mbak Inayah, seorang yang menjadi salah satu cicit daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang Masya Allah tentu punya kebanggaan tersendiri. Saya pengen nanya secara jujur ke Mbak Inayah, bangga apa tidak menjadi seorang cicit dari Hadratus Syekh? Aduh Ustadz, saya itu dari semua manusia yang ada di dunia, saya itu bisa dapat barokah jadi cicitnya Mbah Hasyim, jadi cucunya Mbah Wahid dan jadi putrinya Gus Dur. Menurut saya itu barokah yang nggak bisa berhenti disyukuri sampai kapanpun. Itu menurut saya adalah sebuah barokah yang luar biasa. Betul, Masya betul. Allah. Ya. Jadi sungguh-sungguh benar-benar barokah yang luar biasa ya Mbak Inayah. Alhamdulillah, baik Mbak Inayah. Lanjut Mbak Inayah. Mbak Inayah ini kan luar biasa, masih muda dan tentunya jadi barometer anak-anak milenial sekarang. Bahwa Mbah Yai Hasyim ini dari mudanya adalah seorang tokoh nasional, pendiri Nahdlatul Ulama,
Beliau bahkan salah satu perjuangan daripada kemerdekaan bangsa ini. Lalu apa sih yang harus kita ambil sebagai pemuda milenial untuk terus bisa meneladani dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Mbak Yai Hasyim? Iya, yang pertama seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Gus Umar gitu ya, oleh paman saya tercinta ini. Dia nggak pernah manggil saya Gus loh, loh. Ini karena di TV jadi manggilnya Gus Umar. Jadi di sini jadi Gus Umar gitu. Iya, bagaimana kalau tadi Gus Umar sudah sempat bercerita bahwa Mbah Hasyim itu adalah orang yang sangat toleran. Mungkin saya mau mengingatkan ada cerita begini. Kedua orang tua saya pernah bercerita bahwa salah satu alasan misalnya Mbah Hasyim itu kemudian meneruskan pesantren dan segala macam, membangun pesantrennya itu bukan hanya untuk kemudian supaya santri-santri itu semakin taat beragama saja, bukan hanya itu, tapi juga salah satunya adalah untuk membantu para perempuan di sana saat itu. Para perempuan-perempuan yang saat itu kita tahu ya di situ kan banyak sekali perkebunan tebu saat itu gitu, itu sebagai komoditas utamanya Jombang gitu. Yang kemudian pada budayanya faktanya itu banyak sekali budaya-budaya di sekitar perkebunan tebu itu yang merendahkan perempuan. Dan salah satu alasan untuk kemudian dikembangkannya pesantrennya itu adalah untuk kemudian menaikkan harkat martabat. Masya Allah, berarti salah satunya Mbah Yai Hasyim ini membawa harkat martabat perempuan, derajatnya lebih tinggi di atas segalanya. Terima kasih Mbak Inayah, luar biasa sekali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cahaya Hati Indonesia mengenang Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa dimanapun berada, Masya Allah, makin seru pembahasan kita dan makin luas cerita dan sejarah mengenai Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang tentunya makin menambah rasa penasaran kita semua. Kita lanjut dengan Mbak Inayah. Masya Allah, Mbak Inayah masih sangat luar biasa dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Inayah tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda milenial untuk terus menjadi dan bisa menteladani daripada perjuangan Mbah Yai Hasyim? Ada dua hal. Yang pertama adalah satu, bagaimana kita bisa belajar dari Mbah Hasyim penghargaannya terhadap manusia. Bagaimana pentingnya manusia merdeka, itu sebabnya Mbah Hasyim begitu kerasnya, gigihnya berjuang. Salah satu kiai yang kemudian gak hanya ngomongin agama, tapi bagaimana kemudian juga berjuang keras gitu supaya negara ini bisa merdeka. Itu kan luar biasa. Bagaimana kemudian negara ini membantu juga negara ini membangun fondasinya. Itu juga sebuah hal yang sungguh luar biasa. Dan kemudian membangun fondasinya itu bukan membangun fondasi dalam artian negara Islam. Karena beliau menghormati bahwa di negara ini ada banyak manusia-manusia lain gitu, orang-orang lain dari berbagai latar belakang. Gitu. Jadi penghargaan terhadap manusia itu yang luar biasa, yang mungkin saat ini kita harus pegang terus itu untuk warisan. Yang kedua tadi sempat disampaikan oleh Gus Umar itu adalah bagaimana dari umur 14 tahun Mbah Hasyim belajar ini, belajar itu, belajar kesana kemari. Gurunya itu bukan cuma satu dan bukan cuma 1 semester, 2 semester, enggak. Dari satu kiai ke kiai lain, satu imam ke imam lain yang bahkan kadang-kadang bisa beda negara. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya untuk bisa punya ilmu, membawa kita untuk membimbing umat kepada kebaikan gitu ya, masyarakat kepada kebaikan, itu nggak bisa cuman belajarnya mungkin lewat googling aja. Iya, gitu yang bisa. Kebanyakan anak milenial sekarang lebih ke arah instan ya. Maunya instan, nggak bisa. Ada proses panjang yang harus kita lewatin, kita perjuangkan, yang mungkin nggak bisa kita dapatkan hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Masya Allah, berarti memang perlu betul-betul perjuangan panjang untuk menjadi orang yang besar, mulia, dan terhormat. Seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertanyaan kedua Mbak Inayah. Mbak Inayah mungkin sering, ini lebih ke pribadi ya Mbak Inayah ya. Mbak Inayah kan mungkin sering mendengar sosok Mbah Yai dari orang tua Mbak Inayah.
Seperti apa yang diceritakan kepada Mbak Inayah? Ya itu tadi itu bagaimana misalnya Mbah Hashim itu perjuangannya terhadap untuk masyarakat gitu ya. Bagaimana sampai kita semua tahu resolusi jihad itu bagaimana perjuangannya Mbah Hashim benar-benar perjuangannya itu bukan cuman misalnya melalui agama tapi benar-benar berjuang di tengah peperangan gitu. Jadi itu luar biasa gitu. Itu satu gitu. Dan yang kedua adalah yaitu bentuk kecintaannya Mbah Hashim terhadap masyarakat, terhadap Indonesia bahwa ya warga Indonesia itu harus merdeka. Allahu Akbar. Nah itu jadi orang tua saya selalu menceritakan hal tersebut. Waktu itu kan usia beliau juga tidak muda. Yeah. Tapi ya tetap harus dijalankan gitu. Istilahnya sudah sepuh tapi secara fisik semangatnya tetap menggelora, tetap jalan, tetap kemudian berjuang. Dan ini yang kemudian menarik ketika kita misalnya membicarakan bagaimana terjemahannya misalnya resolusi jihad. Yang kalau hari ini saya ingat mungkin di bawahnya Gus Dur gitu. Misalnya NU dulu sempat kemudian mengatakan kembali ke hitoh gitu ya. Kembali ke hitoh. Nggak usah politik-politikan lagi. Nggak usah politik-politikan lagi. Itu dalam artian bukan sama sekali nggak ada politik dalam NU. Tapi yang jadi poin utama itu adalah seperti yang sudah diajarkan Mbah Hashim. Yaitu politik itu untuk kemasyarakatan, untuk kemanusiaan, bukan untuk kekuasaan. Itu yang paling penting. Luar biasa. Itu pesan Mbah Yai Hashim. Masya Allah, begitu sangat menyentuh sehingganya peradaban kita ini harus menjadikan masyarakat mereka rukun, tentram, aman, tenang. Dalam arti tidak ada kepentingan di atas kepentingan apapun. Masya Allah. Terima kasih Mbak Inayah. Saya kembali ke Mbah Yai Dr. Umar. Pak Kiai, beliau ini Mbah Yai Hashim adalah sosok yang lembut, tegas, berkarakter. Apakah sosok itu pernah Kiai Umar dengar? Gimana? Bahwa beliau ini Mbah Yai Hashim itu adalah sosok yang tegas, berkarakter dan lemah lembut. Apakah pernah Mbak Kiai Umar mendengar beliau berkarakter demikian? Iya, jadi yang menarik buat saya ya, kebetulan selain Mbah Hashim saya mengenal banyak ulama-ulama besar yang lain ya. Dari mereka, dari beliau-beliau itu saya mendengar bahwa Mbah Hashim kalau sudah punya pendirian dan yakin bahwa pendirian itu sesuai dengan dengan Islam, beliau akan bertahan apapun. Ya. Contohnya adalah beliau dipenjara oleh Jepang, ya, karena tidak mau memberikan penghormatan kepada Tenno Heika. Ya, itu salah satu contoh. Ya. Tapi di lain pihak beliau tuh lembut ya. Tadi Ina bicara tentang perempuan ya. Kalau bulan Ramadan itu ada hari-hari tertentu di mana setelah ngimamin taraweh dan taraweh di sana itu 20 rakaat loh ya. Plus 3 witir ya. Setiap hari hatam satu juz ya. Jadi jangan dibayangin kayak kita jungkir balik 15 menit selesai ya. Itu beliau menyempatkan diri untuk mengajar muslimat. Ini nggak pernah dilakukan oleh kiai-kiai yang lain. Masya Allah. Jadi ba'da tarawih beliau mengajar ibu-ibu. Ya. Jadi langsung mengajar lagi guru? Iya, ibu-ibu. Masya Allah. Ya mungkin ibu-ibu dianggap udah selesai urusan dapurnya ya. Dan pada waktu beliau wafat itu sebetulnya beliau sedang mengajar ibu-ibu. Baru mau mulai ngajar, diberitahu ada tamu, ya beliau datang, tamu ini membawa berita yang tentang situasi Indonesia yang kurang baik ya. Beliau lalu mengatakan kepada ibu-ibu itu, saya terima tamu dulu. Ya. Dan kemudian beliau kaget,
beliau wafat ya. Jadi yang terakhir dilakukan itu ngajar ibu-ibu gitu. Ini sesuatu yang terus terang saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah jumpai pada ulama-ulama yang lain. Masya Allah, unik berarti Masya Ya. Allah, sangat Ya. unik, luar biasa. Ya. Yang diketahui juga oleh Dr. Umar, apa sih kesenangan, kesukaan dari Mbah Yai Hasyim? Wah, kalau itu saya kurang tahu ya. J, Tapi kalau saya dengar dari J. ibu saya sering ngirim gulai kambing ke mertuanya ya. Kira-kira mirip lah ya dengan ayahnya Ina, ya betul ya? In? Oh gitu. Ya. Kayaknya Ada bawaan cerita menarik keluarga ya, mungkin. Mang ya. Itu bawaan keluarga. Mbak Inayah ada Saya cerita juga menarik gitu mungkin. ya. Ya. Boleh disambung Mbak Inayah, ada cerita menarik sepertinya. Saya juga nggak tahu, saya juga baru tahu. Saya baru tahu kalau J. ternyata mungkin dari Mbah Hasyim, jangan emang itu turun semua ke Oh. anak cucu dan cicitnya. Jadi ibu saya sering ngirim gulai kambing ke, ya itu artinya kalau beliau nggak seneng kan ya masa dikirimin ya. Nggih. Dia hobi ya dikirimin gitu. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Kiai. Saya kembali ke Mbak Inayah. Mbak Inayah mengenai pemikiran-pemikiran daripada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mbak Inayah melihatnya seperti apa dan bagaimana kita sebagai generasi milenial untuk terus bisa melanjutkan pemikiran beliau. Satu hal yang saya selalu ingat itu adalah quote-nya Mbah Hasyim di mana beliau bilang bahwa Islam dan demokrasi itu nggak pernah bertentangan. Seperti apa maksudnya Mbak Inayah? Lebih dalam Mbak Inayah. Maksudnya itu adalah seringkali orang kemudian mempertentangkan agama dengan negara, dengan demokrasi gitu. Bahwa oh kalau misalnya kita pakai negara demokrasi berarti itu artinya kita itu tidak tunduk pada hukum Allah. Aturan Padahal agama. nggak gitu. Yeah. Bahwa demokrasi itu malah sebenarnya adalah bentuk real dari nilai-nilai Islam. Masya Allah. Dan dia nggak bertentangan. Dia hanya mungkin cara pengucapannya berbeda karena ini untuk semua yang lain. Karena tidak semuanya di Indonesia itu Islam. Gitu. Masya Allah luar Dan itu biasa. itu adalah fakta yang diterima. Istilahnya gini, untuk Mbah Hasyim saya rasa ketika Indonesia itu dibangun, mudah saya rasa untuk seorang kiai sebesar Mbah Hasyim untuk memaksa supaya negara kita ini menjadi negara Islam aja. Tapi itu kan kemudian tidak pernah dilakukan. Benar. Jadi bagaimana kecintaan kita terhadap manusia yang lain itu juga tidak boleh membuat kita memaksakan bahwa ini loh yang kita anggap baik jadi harus ini yang dijalankan begitu. Nah itu saya rasa menjadi pelajaran, kalau buat saya pribadi itu menjadi pelajaran besar. Apa yang diajarkan oleh Mbah Hasyim. Bahwa Mbah Hasyim begitu berjuang keras untuk masyarakat Indonesia, untuk untuk negara ini, tapi nggak pernah merasa harus memaksakan sesuai dengan bentuk yang diinginkannya. Masya Allah luar biasa. Kembali ke dokter. Pak Kiai, mungkin ada pernah Kiai mendengar cerita tentang saat Mbah Yai Hasyim berjuang dalam meraih kemerdekaan. Seperti apa beliau memperjuangkan dan mungkin ada cerita yang sampai saat ini bisa diceritakan kepada masyarakat. Ada sesuatu yang boleh jadi ada pertolongan Allah dalam perjuangan tersebut. Begini ya, dari awal perjuangan kemerdekaan itu jelas sekali keterlibatan Mbah Hasyim ya. Dan saya ambil contoh di tahun 40-an misalnya ya. Mbah Hasyim lah yang mempelopori berdiriannya organisasi yang namanya MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Masya Allah. Gabungan dari organisasi-organisasi Islam yang ada ya. Sebetulnya ketuanya adalah Mbah Hasyim ya. Tetapi karena beliau ada di Tebu Ireng, maka yang mewakili adalah putranya Kiai Wahid ya. Tapi sebetulnya itu adalah gagasannya Mbah Hasyim ya. Jadi nyambung dengan Inai tadi ya. Kalau yang kita kenal di sejarah yang menandatangani pembukaan Undang-Undang Dasar 45 salah satunya adalah ayah kami, ayah Gus Dur, ayah saya, Kiai Wahid Hasyim.
terus terang tanpa persetujuan Mbah Hasyim nggak bakal berani kayak Wahid. Masya Allah, berarti harus ada persetujuan Iya, Mbah Yai Hasyim. nggak mungkin Allah. beliau berani gitu ya. Itu atas persetujuan atau mungkin atas perintah malah ya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa memang Mbah Hasyim sangat mengutamakan prinsip bahwa keagamaan dan keindonesiaan itu nyambung ya, nggak bisa itu dipertentangkan ya. Masya Allah. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Kiai Wahid dan dilanjutkan oleh ayahnya Inai ya, Gus Dur. Sebetulnya sama pemikirannya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Gus Dur itu nggak ujuk-ujuk ya, tapi ini melalui satu proses panjang yang diajarkan oleh kakeknya. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai, begitu luas, begitu dahsyat dan begitu dalam pembahasan hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali pelajaran dan ilmu, pengalaman yang kita dapat. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati mengenang Mbah Yai Kiai Hasyim Asy'ari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha fala yujza illa mislaha wa hum la yughlabun. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Hari ini mari sama-sama kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Nurul Badrut Tamam. Beliau akan membahas tentang evaluasi diri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, para kiai, ibu nyai, guru-guru saya, para habaib,
terutama ibu-ibu yang cantik-cantik ini dan solehah ahli surga semuanya nih. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini patut rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat umur panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, aidzulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini belajar dan mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sudah kenal, Bu? Iya, beliau adalah Rois Akbar Hadratus Syekh Maha Guru. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Kira-kira ibu-ibu masih ada nggak? Sudah ada belum? Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Pasangan dari Kiai Asy'ari dan Ibu Nyai Hajjah Halimah yang wafat pada 7 Ramadan 1366 Masehi. Jadi baru kemarin kita melaksanakan haulnya. Hadiah Fatihah untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. Terima kasih. Ibu bapak, hadirin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari kegigihan beliau, dari kemantapan beliau dari sejak kecil menuntut ilmu di negara orang dengan membangun jejaring sinergis kolaboratif yang sangat luar biasa. Sepulang dari Mekah terus mendirikan namanya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nanti akan dibahas oleh para guru-guru kita. Dan kalau kita buka literasi, kalau kita masuk ke perpustakaan-perpustakaan, ke pondok-pondok pesantren, karya-karya beliau sampai saat ini masih dikaji, dipelajari. Dan tentu kita, para milenial ini, para generasi penerus Islam, mari kita belajar dari karakter, kepribadian, akhlak beliau yang sangat luar biasa sekali. Ketawaduan, keteladanan yang kita ambil dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dunia media sosial sekarang, hampir semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa semuanya pegang handphone semuanya. Betul? Nah, kita belajar. Sekarang bukan kita sebagai follower. Sudah saatnya kita memproduksi konten-konten literasi-literasi yang sesuai kemampuan kita. Terutama milenial, ayo banjiri konten-konten dakwah yang damai, yang santun,
yang mencerahkan dan menggembirakan. Setuju? Baik itu di media baru di website, di YouTube, di TikTok, di Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ibu bapak hadirin jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang masuk di bulan Ramadan. Kita didiklat selama 1 bulan penuh. Tentu keluar dari diklat kita harus siap menghadapi 11 bulan yang akan datang. Yuk kita perkuat, kita evaluasi diri kita. Sejauh mana tadarusnya, sejauh mana amal ibadah kita, sejauh mana sholat tarawih kita, tahajud kita, bakti kita kepada orang tua, keluarga, dan semuanya. Kita evaluasi bareng-bareng. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Semoga yang hadir di sini semuanya mendapatkan berkahnya dari bulan Ramadan. Dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kiai Haji Badrut Tamam yang telah banyak memberikan petunjuk dan kebaikan buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia, spesial mengenang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Banyak orang menambahkan kehidupan terbaik di dunia dan akhirat. Namun, tak sedikit di antara umat Islam justru kebingungan menentukan jalan hidupnya. Dunia seakan-akan menjadi surga sesungguhnya. Padahal, Al-Quran telah memberi petunjuk dan solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi manusia. Hidup memang pilihan, namun semuanya tak terlepas dari soal keyakinan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia dengan firman-Nya, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Rasulullah SAW juga mengingatkan manusia bahwa dunia adalah ladangnya akhirat. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, dunia akan meninggalkan kita dan akhirat justru menghampiri kita. Pemirsa dimanapun berada, tadi kita sama-sama sudah berbincang-bincang lebih luas, lebih dalam dengan cucu dan cicit daripada Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari. Dan sekarang alhamdulillah kita juga kedatangan daripada orang-orang yang menjalankan bahkan melanjutkan daripada amanah Bahyai Hasyim Asy'ari, yaitu salah satu organisasi besar di dunia, Nahdlatul Ulama. Hadir di tengah kita Profesor Dr. Jajat Burhanuddin, yang kedua Kiai Haji Badrut Tamam, dan yang ketiga Kiai Haji Moksid Gojali. Assalamualaikum para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat semua para guru ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum berbincang lebih luas dengan para guru-guru semua, mari saksikan tayangan berikut ini. Kiai Hasyim Asy'ari, namanya mungkin masih terdengar asing. Namun, beliaulah sosok di balik berdirinya Nahdlatul Ulama. Keilmuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah tidak bisa diragukan lagi. Selama belajar di Mekah, beliau berguru dengan para ulama besar, membuat ia memiliki pemikiran yang sangat luar biasa, terutama mengenai keislaman. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khotib, dan yang mempengaruhi pola pikir Hasyim Asy'ari mengenai Islam adalah Muhammad Abduh. Ia merupakan seorang pemikir Islam di Mesir. Abduh berharap Islam mendapatkan kemurniannya kembali dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan modern.
Pertama dimaksudkan agar supaya Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan. Dengan alasan inilah, Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mereka kepada pola pikiran para mazhab, dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Syekh Ahmad Khotib mendukung beberapa pemikiran Abduh, namun berbeda dalam beberapa hal. Pemikiran besar Abduh membuat beberapa santri Syekh Khotib yang kembali ke Indonesia ada yang mengembangkan ide-ide Abduh. Di antaranya adalah Kiai Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Namun tidak demikian dengan Hasyim Asy'ari. Ia menerima pemikiran Abduh namun tidak dengan ajaran mazhab. Dan juga hal tarekat, bahkan beliau dengan lantang memperingatkan umat Islam dalam mempelajarinya. Benturan pendapat terlampau sering terjadi, terutama antara golongan bermahzab yang diwakili kalangan pesantren dengan yang tidak bermahzab diwakili Muhammadiyah dan Persis atau kelompok modernis. Puncaknya adalah saat Kongres Al-Islam 4 yang diselenggarakan di Bandung, yang nantinya akan dibawa ke Kongres Umat Islam Mekah. Karena aspirasi golongan tradisional tidak tertampung, kelompok ini kemudian membentuk Komite Hijaz. Komite yang dipelopori Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini bertugas menyampaikan aspirasi kelompok tradisional kepada penguasa Arab Saudi. Atas restu Kiai Hasyim, komite inilah yang pada 31 Februari 1926 menjelma menjadi Nahdlatul Ulama atau NU, yang artinya Kebangkitan Ulama. Kiai Hasyim pada prinsipnya menerima ide Muhammad Abduh untuk membangkitkan kembali ajaran Islam, akan tetapi menolak melepaskan diri dari keterikatan mazhab, sebab dalam pandangannya, umat Islam sangat sulit memahami maksud Al-Quran atau hadis tanpa mempelajari kitab-kitab para ulama mazhab. Pemikiran yang tegas dari Kiai Hasyim ini memperoleh dukungan para kiai di seluruh tanah Jawa dan Madura. Kiai Hasyim yang saat itu menjadi kiblat para kiai berhasil menyatukan mereka melalui pendirian Nahdlatul Ulama ini. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, luar biasa tayangan tadi menambah kembali hasanah keislaman kita tentang sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya akan berbincang lebih dahulu dengan Profesor Dr. Jajat Burhanuddin. Pak Profesor, apakah bisa dikatakan bahwa Mbah Yai Hasyim ini merupakan pelopor bagi keberhasilan Islam di Indonesia? Ya, terima kasih. Saya kira jelas dari sisi perannya, kontribusinya, dia punya peran besar bagi perkembangan Islam di Indonesia. Kalau kita lihat sejarah itu ada minimal 3 periode yang paling penting ya. Baik. Pertama masa Islamisasi, ketika Wali Songo mulai memperkenalkan Islam ke masyarakat di Jawa dan secara umum. Terus kemudian yang kedua saya kira masa kolonial, ketika ada perjuangan melawan penjajahan Belanda. Terus kemudian yang ketiga adalah masa ketika Islam sudah mulai masuk masa modern. Nah, Kiai Hasyim itu ada pada periode itu, pada periode ketika perjuangan sudah masuk masa modern. Karena itu dia mendirikan NU, itu kan suatu lembaga modern untuk masyarakat waktu itu. Gitu loh. Nah, bersama dengan Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, beliau kemudian bergerak dalam kerangka membangun masyarakat dari bawah. Masyarakat kelas bawah yang berbasis di pedesaan, di pesantren dan sebagainya untuk sama-sama maju, sama-sama mewarnai perkembangan Islam Indonesia. Jadi Islam Indonesia itu kemudian punya formulasi yang lebih tegas, punya sebuah wajah yang sangat jelas, gitu ya, dengan hadirnya para ulama-ulama dari pedesaan, di pesantren untuk sama-sama berbicara soal Islam Indonesia. Maka dengan demikian Islam kemudian masuk ke semua lini masyarakat dan akibatnya kemudian dia semakin diterima di semua kalangan masyarakat. Tidak di perkotaan, tapi juga di pedesaan, tidak hanya di kalangan atas, tapi juga di kalangan masyarakat di kelas bawah. Saya kira itu mungkin kontribusi yang paling penting. Masya Allah. Dalam sejarah juga Pak Profesor bahwa beliau ini merupakan sosok mahaguru, guru para kiai dan tidak hanya demikian bahwa beliau adalah pahlawan nasional juga pahlawan dalam Islam. Lalu apa yang membedakan Mbah Yai Hasyim dengan para ulama yang lain?
Salah satu yang paling penting menurut saya adalah bahwa beliau punya jaringan yang sangat kuat dengan para ulama di Nusantara, terutama di Jawa dan Madura. Gitu. Tradisi guru murid sudah berkembang lama di pesantren, bahkan ketika di Mekah. Nah, oleh beliau kemudian dihidupkan menjadi satu jaringan yang menciptakan semacam kesadaran kolektif dengan para ulama untuk sama-sama bersatu, sama-sama berjuang, sama-sama untuk mengisi keislaman bagi orang Indonesia. Maka kemudian dari jaringan itulah kemudian muncul namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kebangkitan ulama itu tumbuh dari sebuah terciptanya jaringan di antara para ulama. Nah, ini tentu terkait dengan peran Mbah Hasyim sendiri yang dia sebagai ulama di mana banyak ulama-ulama lain di Nusantara, terutama di Jawa yang belajar ke beliau. Saya tidak ingat satu persatu ya, tapi banyak ulama-ulama dari Cirebon, dari Banten, dari Jawa Tengah itu berguru ke beliau, gitu satu. Nah yang kedua yang paling penting menurut saya, beliau itu kan berguru juga ke Syekh Khalil Bangkalan di Madura. Tetapi di antara berdua ini sering mendengar ceramah masing-masing. Jadi Ki Khalil seringkali mendengar ceramahnya Mbah Hasyim juga sering mendengar ceramahnya Ki Khalil. Jadi mereka meskipun guru murid, tapi mereka secara individual sangat demokratis, sangat sama-sama belajar, sama-sama mengisi untuk menambah pengetahuan soal keislaman Indonesia. Saya kira dengan tangan beliau itulah kemudian ulama di seluruh Jawa waktu itu sama-sama punya ikatan dan akhirnya kesadaran untuk sama-sama bangkit dan akhirnya dari itulah kemudian muncul yang namanya Nahdlatul Ulama, itu kebangkitan ulama. Terima kasih Pak Profesor. Saya ke Pak Muksid Al-Ghazali. Pak Kiai, di era milenial sekarang, mungkin ini lebih kepada apa yang harus kita lakukan. Mengenal daripada sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apa yang harus kita teladani dari sosok beliau di era saat ini. Kiai Hasyim Asy'ari ini kalau hidup sekarang itu usianya 14 Februari 2022 kemarin 151 tahun. Masya Allah, 151 tahun. Karena beliau lahir 14 Februari 1871. Dengan Syekhona Khalil Bangkalan terpaut agak jauh karena Kiai Khalil Bangkalan lahir 1820. Kemudian Syekh Nawawi Banten lahir 1815. Tapi walaupun begitu, kalau kita lihat jejak perjalanan Syekhona Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dalam usia yang cukup dini beliau sudah berangkat ke Hijaz, ke Mekah untuk belajar kepada ulama-ulama dunia di sana. Anak-anak generasi milenial sekarang meneladani Kiai Hasyim Asy'ari, artinya tidak mencukupkan diri mencari ilmu di sini, tapi juga bergerak keluar. Jadi jauh sebelum orang bicara mencari ilmu sampai ke negeri Cina, Mbah Hasyim Asy'ari dari bumi Nusantara ini sudah bergerak ke Timur Tengah belajar Islam di sana. Masya Allah. Satu, belajarnya cukup jauh. Yang kedua, meneladani Mbah Hasyim Asy'ari sekarang. Mbah Hasyim ini ulama Jawa, tinggal di pedalaman Jawa, Jombang, Jawa Timur, tapi punya jejaring dengan gerakan internasional. Jadi anak-anak muda sekarang sekalipun tinggal di pedesaan, meneladani Mbah Hasyim Asy'ari artinya tetap memiliki jaringan internasional. Makanya ide-ide kemerdekaan yang disenandungkan Mbah Hasyim Asy'ari itu berangkat dari pergaulan Mbah Hasyim dengan dunia internasional. Nah yang ketiga, sekalipun Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah menjadi tokoh dunia, tidak melupakan akarnya di desa. Allahu Akbar. Beliau tetap berada di kampung, santrinya tidak banyak, hanya 30 orang, tapi dari 30 orang itu tidak ada yang gagal. Allahumma shalli Muhammad. 30 orang itu siapa? Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah. Pendiri pesantren Tambak Beras. Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang jumlah santrinya sekarang 23.000. Allahumma shalli Muhammad. Itu Asem Bagus Situbondo.
Kiai Zaini Mun'im, itu pendiri pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, santrinya 10.000. 30 orang itu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, tidak ada yang gagal. Jadi dari barokah ilmu ini, saya kira ilmu yang berkembang sekarang di tanah Jawa khususnya, bergerak sampai juga ke daerah-daerah lain, karena santri Asem Bagus itu Bondo itu dari 23.000 santrinya, itu 2.000-an dari Nusa Tenggara Barat. Itu jalur nasab ilmunya lewat Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi belajar yang jauh, berjejaring secara internasional, jangan lupakan akar yang ada di bawah. Itu anak-anak muda sekarang bisa belajar dari Mbah Hasyim Asy'ari seperti itu. Terima kasih Guru. Kita ke Kiai Badrul Tamam. Guru, bagaimana filosofi yang ditanamkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari pada keluarga besar Nahdlatul Ulama? Iya, menarik sekali kalau kita belajar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kita ke kantor PBNU, kita banyak melihat ya dawuh-dawuh para kiai, dan kita baca di situ dawuhnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sana dikatakan, siapa yang mengurusi NU, saya anggap sebagai santriku. Dan siapa yang jadi santriku, saya doakan semoga husnul khotimah sampai anak cucu dan keturunannya. Ini luar biasa sekali dan membekas. Jadi mengurusi tidak harus menjadi pengurus. Bisa menjadi struktural ataupun non-struktural, kultural. Nah, kita belajar dari sini, terutama tadi sudah disampaikan oleh Kiai Muksid, itu luar biasa sekali ya, literasi-literasi, terus jejaring dan tetap membawa keakuan kita Indonesia, itu yang perlu kita perkuat terutama di dunia milenial sekarang, yaitu adalah membuat konten-konten dakwah-dakwah yang santun, yang damai, yang moderat, rahmatan lil alamin. Ini penting di media baru, misalkan di TikTok, di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Kita semuanya, terutama para milenial, tidak boleh menjadi follower saja, tetapi harus menjadi konten kreator yang konsisten, sinergis, dan kolaboratif. Terima kasih Guru. Kita ke Kiai Muksid. Kiai Muksid, apa yang melatar belakangi Mbah Yai Hasyim membuat organisasi Nahdlatul Ulama? Iya, banyak faktor yang menjadi kegelisahan para ulama ini di Nusantara. Kenapa kita menjadi tamu di tanah sendiri? Justru negara lain, para penjajah lebih menguasai sumber daya ekonomi. Sumber daya politiknya dikuasai oleh penjajah. Untuk berangkat haji saja, nanti Prof. Jajat bisa bicara, untuk berangkat haji saja saat itu yang ngurus Belanda. Karena itu tidak ada pilihan lain menurut Mbah Hasyim bahwa Indonesia harus merdeka. Dan cara untuk merdeka salah satunya adalah mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Maka keluarlah resolusi jihad bahwa seluruh warga negara Indonesia berkewajiban untuk melakukan perlawanan karena penjajah sudah masuk ke rumah-rumah penduduk, mengintimidasi rumah-rumah warga negara, akhirnya melawan. Jadi kita didatangi oleh Belanda, dan itu di dalam Quran diperbolehkan. Kita boleh berbuat baik kepada orang lain selama orang lain itu berbuat baik kepada kita. Dan kita boleh melakukan perlawanan kalau mereka sampai masuk ke rumah-rumah kita. Maka akhirnya kemudian Mbah Hasyim Asy'ari wafat 1947, jadi sempat menyaksikan deklarasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan salah satu yang merancang mengenai konstitusi, mengenai dasar negara itu adalah putranya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dan pikiran-pikiran beliau bukan hanya disampaikan secara verbal melalui pidato-pidato,
tapi juga diterjemahkan ke dalam sebuah karya. Ini tidak masuk akal sebenarnya, orang lagi sibuk berperang, kok masih sempat menulis. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi ulama-ulama sekarang untuk tidak berkarya. Dan Basim Asy'ari karyanya, kitabnya cukup banyak. Itu di dalam suasana perang masih sempat menulis. Ustadz Abi tidak di dalam suasana perang sempat menulis atau tidak? Nah, jadi Basim Asy'ari sebenarnya lebih masuk akal kalau tidak menulis. Masya Allah. Karena di dalam suasana peperangan. Tapi sekalipun beliau di dalam penjara, sempat masuk penjara, sekalipun di dalam suasana darurat peperangan, Basim Asy'ari tetap menulis karya dan karyanya sampai sekarang masih bisa dibaca. Murid-muridnya masih bisa kita saksikan. Nahdlatul Ulama adalah warisannya yang sampai sekarang sudah hampir 1 abad dari 1926. Terima kasih guru, begitu luar biasa, banyak sekali pemaparan yang tentunya sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Setelah ini kita akan dengarkan kausiah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati spesial mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون صدق الله العلي العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan orang-orang terdekat dengan Hadratus Syekh, sekarang kita akan dengarkan tausiah insyaallah yang akan membagi ilmunya pada kesempatan kali ini Kiai Haji Muksid Ghazali. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ibu-ibu jemaah pengajian dari Tangerang, jauh juga ke Jakarta. Berapa hari nyampe Jakarta? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam nyampe Jakarta. Kelihatan lemes sedang puasa. Masih puasa Bu toh? Masih puasa. Semangat. Alhamdulillah. Ibu-ibu Indonesia ini dikaruniai ulama-ulama besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu ulama yang banyak berjuang di Indonesia adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ibu-ibu tahu siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Tahu. Mbah Hasyim Asy'ari adalah pendiri organisasi keislaman terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. 51% umat Islam Indonesia itu terasosiasi dengan Nahdlatul Ulama. Jadi terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi terbesar di dunia. Jumlah warga NU itu lebih besar dari jumlah umat Islam negara-negara di Timur Tengah. 32 juta penduduk Saudi Arabia itu jauh lebih besar warga Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu jika tidak ada amal ibadah lain selain mendirikan Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim sudah cukup dengan Nahdlatul Ulama menjadi sebab beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari bukan hanya mendirikan Nahdlatul Ulama, juga mendirikan pondok pesantren. Bukan hanya mendirikan pondok pesantren, Mbah Hasyim Asy'ari juga ikut berjihad, berjuang, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut berperang, di penjara, tapi bukan memerangi sesama umat Islam. Bukan memerangi warga Nusantara, tapi memerangi para penjajah yang masuk ke tanah Nusantara ini. Makanya mengenang Mbah Hasyim Asy'ari adalah mengenang Indonesia. Mengenang Mbah Hasyim Asy'ari adalah mengenang umat Islam Indonesia. Mengenang Mbah Hasyim Asy'ari adalah mengenang pendidikan Islam di Indonesia. Allah berfirman di dalam Quran, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini di dalam surat Yasin. Hafal enggak surat Yasin? Di dalam surat Yasin ada ayat Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami kata Allah yang akan mencatat jejak-jejak perjuangan umat manusia, jejak-jejak perjuangan para tokoh-tokoh perjuangan di Indonesia. Saya bisa berdiri di sini, itu juga sebabnya karena Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai saya Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin itu berguru langsung kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Dan saya berguru kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari berguru pada gurunya. Yang mengarang kitab Jurmiyah, berguru pada gurunya. Terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis, kata Rasulullah, man sofani, wa man sofaha man sofahani, wa man sofaha man sofaha man sofahani, dakhalal jannah. Barang siapa yang bersalaman kepadaku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, masuk surga. Saya pernah bersalaman dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad Syamsul Arifin pernah bersalaman kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari pernah bersalaman kepada gurunya. Gurunya pernah bersalaman kepada gurunya. Gurunya pernah bersalaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga. Jadi kalau Ustadz Abi bersalaman kepada saya bersalaman kepada guru saya, insya Allah beliau masuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu pentingnya berguru kepada ulama-ulama yang nasab ilmunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari seorang guru, punya banyak murid. Tidak sembarangan murid, muridnya juga
menjadi tokoh besar. Kiai Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, muridnya juga pahlawan nasional. Kiai As'ad Syamsul Arifin muridnya pahlawan nasional. Kiai Wahab Hasbullah muridnya pahlawan nasional. Anaknya sendiri, Kiai Abdul Wahid Hashim, Menteri Agama yang pertama, pahlawan nasional juga. Cucunya Mbah Hasyim Asy'ari bukan menteri, tapi Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Makanya ibu-ibu ini kalau belajar kepada orang-orang yang nasab ilmunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau berjihad, jelas siapa yang harus dijihadi. Jangan memerangi sesama umat Islam. Jangan memerangi sesama warga negara Indonesia. Umat Islam di Indonesia, warga negara di Indonesia tidak boleh diperangi. Mereka adalah orang-orang yang punya hak untuk tinggal di Indonesia. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari yang diperangi adalah para penjajah. Setelah 350 tahun menjajah Indonesia, maka muncul resolusi jihad. Itu karena Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau tidak ada perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, mungkin sekarang ini tidak ada ini. MNC TV ini enggak ada. Kita tidak bisa memberi pengajian. Kita tidak bisa taklim dan ta'lum. Karena barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari, maka kita semua bisa menjalankan pendidikan Islam dengan damai. Seluruh aktivitas pembelajaran bisa dilangsungkan dengan tertib. Kita bisa mencari nafkah dengan tenang dan begitu seterusnya. Makanya kita harus bersyukur adanya ulama-ulama besar yang ikut mendirikan, merancang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini baru satu tokoh, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Belum tokoh-tokoh lain. Ada Kiai Ahmad Dahlan, lebih dulu mendirikan Muhammadiyah. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain mungkin nanti bisa dibahas pada kesempatan-kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kiai Haji Muksid Ghazali yang Masya Allah beliau telah banyak memberikan pencerahan kepada kita semua. Sehingganya mudah-mudahan kita mampu menjadi generasi yang terus menyejukkan bagi bangsa dan umat seluruh manusia. Insya Allah setelah ini kita akan doa bersama. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai makhluk sosial, manusia amat sangat membutuhkan cinta dari orang sekitarnya. Rasa cinta pun bisa tumbuh kapan saja dan kepada siapapun. Bagi sebagian besar orang, cinta tidak pernah bisa dilepaskan dari agama karena rasa cinta tumbuh atas pemberian Allah SWT. Tapi terkadang dari rasa cinta ini tumbuh keserakahan, di mana menginginkan seseorang yang tak seharusnya, atau justru menginginkan sesuatu yang lebih dari pasangan, yang membuat perasaan cinta dan kasih sayang menjadi sesuatu yang memberatkan. Pada dasarnya, dalam urusan rasa kasih sayang dan cinta, diperlukan sebuah ketulusan dan saling menerima kekurangan, merasa cukup dengan mencintai pasangan kita agar keserakahan tidak menggelapkan hati. Dan mari kita belajar untuk mencintai dengan tulus dan merasa cukup dengan pasangan kita bersama para guru hanya di Cahaya Hati Indonesia. Salah satu hal yang saya pelajari dari Mbah Hasyim adalah bagaimana beliau mendapatkan seluruh ilmunya, seluruh kemudian kebijaksanaannya itu melalui proses yang panjang. Jadi jangan sampai kita anak muda juga berpikir bahwa bisa mendapatkan segalanya dalam waktu singkat dan instan. Ada proses panjang yang perlu dijalani. Dan proses panjang itu kemudian juga ilmunya tidak untuk kepentingan pribadi, keuntungan sendiri, tapi digunakan untuk khidmat bagi sebanyak-banyaknya manfaat untuk manusia lain, untuk masyarakat sekitar kita. Itu yang buat saya selalu saya pegang dari Mbah Hasyim.
Saya belajar dari Mbak Hasyim satu hal, kecintaan beliau yang luar biasa kepada Islam dan juga kepada Indonesia. Beliau bisa menyatukan itu, dan saya nggak tahu apakah di kemudian hari akan ada ulama seperti beliau lagi. Tapi saya yakin insya Allah ada. Ya, sejauh pengetahuan saya bahwa beliau adalah seorang yang punya peran sangat besar dalam sejarah Islam Indonesia. Dia punya kontribusi untuk menggerakkan Muslim Indonesia yang waktu itu kebanyakan di pedesaan, pesantren dan sebagainya untuk bisa masuk dalam panggung Indonesia dan kemudian menjadi punya kontribusi besar dalam perkembangan Islam Indonesia. Saya kira itu satu peran seorang pembaharu di ranah Indonesia yang terus kita kenang hingga saat ini. Iya, belajar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak sekali literasi-literasi yang beliau tampilkan untuk saat ini, terutama para milenial. Sudah saatnya bukan hanya sebagai penonton, tetapi kita berjihad membuat konten-konten di media baru, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok. Ayo penuhi dengan konten-konten yang bagus, yang menarik, menghibur, dan bisa menjadi teladan buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa zawjatana min ahli ilmi wa ahli khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin al-mukhlasin. Allahumma jammil ahwalana wa hassin wa tahhir akhlaqana wa asli amalana wa rafa' darajatina wa qdi hawaijana. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana bi ahsanil ahwal bi quwwatika ya azizu ya muta'al. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Umar Wahid, Mbak Inayah Wahid, Kiai Haji Nurul Badut Ramam, Kiai Haji Moksid Ghazali, dan Profesor Dr. Jajat Burhanuddin, serta seluruh keluarga besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama yang telah menceritakan betapa banyaknya kisah dan begitu banyaknya kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Kembali saya mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Jangan lupa terus senantiasa menjaga kita dari segala kesalahan. Selamat berpuasa, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salat